Sudah hampir semua perempuan di sini mendapat giliran. Kalau kamu masih muda, boleh jadi gantinya. Kasihanilah, Pak. Anak kami masih kecil, Pak. Masih kecil? Begini masih kecil? Jangan, Nak. Jangan. Tidak ada jalan lain lagi. Di awal film diperlihatkan dengan dua orang lelaki di mana mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat dan licik. Dia bernama Ganda dan yang ini bernama Gumilar. Diketahui Ganda sendiri adalah seorang juragan kaya raya dan sangat berpengaruh di desanya. Selain ambisius, dia juga orang yang sangat licik. Cara apapun akan dia lakukan demi tujuannya bisa tercapai. Dan diketahui dia ingin menyingkirkan seorang kepala desa bernama Hamid yang sebenarnya masih ada hubungan darah dengan dirinya. Pria bernama Gumilar ini adalah orang kepercayaan Ganda yang sengaja dibiarkan untuk mendalangi kejahatan di desanya, yaitu di desa Kulon. Saking berpengaruhnya sosok Ganda, dia bisa menjadikan Gumilar menjadi seorang sekretaris desa yang tidak ada satupun yang menyadari kalau Gumilar adalah seorang musuh. Di mana hal itu dilakukan untuk memperlancar rencananya menyingkirkan kepala desa Hamid. Bagaimana polisi yang kau bilang mau datang besok itu? Dia datang ke sini sebagai adik kepala desa, Pak. Bagi orang macam kita, polisi tetap polisi. Gumilar memberi kabar jika anak perempuan Hamid dan adik Hamid yang seorang polisi akan segera datang ke desa Kulon. Mendengar hal itu, Ganda berencana menghabisi Hamid malam ini juga, di mana dia akan menciptakan sebuah kematian yang tidak masuk akal. Diperlihatkan beberapa tahun yang lalu, Ganda mendatangi kakeknya dan meminta sebuah ramuan turun-temurun yang disebut bibit pati. Bibit pati sendiri merupakan sesuatu yang sangat berbahaya, yang mana jika bibit pati itu sampai menyatu dengan kotoran makhluk hidup, maka tumbuhlah akar yang menjalar dengan cepat. Di sini sang kakek tidak memberikan bibit pati itu kepada Ganda, karena sang kakek tahu jika Ganda memiliki hati yang buruk. Aku akan bawa kepala. Malam harinya diperlihatkan Gumilar yang mendatangi Pak Hamid, di mana dia berpura-pura membahas kejahatan yang sering terjadi di desa mereka, yang belum juga diketahui siapa dalangnya. Pak Hamid berencana menanyai beberapa warga untuk mencari informasi siapa sebenarnya dalang kejahatan selama ini. Boleh saya tahu siapa-siapa orangnya, Pak? Sebagai juru tulis. Sudah seharusnya saudara Gumilar tahu. Saat Pak Hamid mengambil catatannya, di sini Gumilar menaruh bibit pati ke dalam kopi Pak Hamid, kemudian mereka mulai berdiskusi melanjutkan obrolan mereka. Karena matanya sudah tidak lagi awas, Pak Hamid meminta keponakannya yang bernama Dayat untuk mengambilkan kacamatanya. Kemudian dia mulai meminum kopi yang sudah tercampur dengan bibit pati itu, dan benar saja, kini terlihat Pak Hamid mulai merasakan sesuatu yang tidak beres dengan perutnya. Ini kopi dari mana? Kopi yang biasa, Paman. Jangan diminum kopinya. Jangan. Paman, Kenapa? Perutku. Paman, kenapa? Scene beralih pada seorang gadis yang sepertinya sedang mengalami masalah dengan mobilnya. Tak lama datanglah seorang pemuda yang menaiki motor. Ternyata gadis ini bernama Yulia, anak gadis Pak Hamid yang kuliah di kota, dan pria berkumis ini bernama Harun, adik Hamid yang merupakan seorang polisi. Rupanya kedatangan merekalah yang dikhawatirkan oleh Ganda dan Gumilar. Sedangkan pemuda gondrong ini bernama Hendra, seorang mahasiswa yang lagi libur kuliah. Di sini Hendra ternyata mempunyai tujuan sama, yaitu pergi ke desa Kulon. Hendra bermaksud menemui sahabat kecilnya yang bernama Dayat, keponakan Pak Hamid. Setelah mesin mobil kembali normal, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba mereka harus berhenti tatkala melihat jembatan penghubung ke desa Kulon rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Aku cari bantuan dari penduduk ya. Oke. Pada akhirnya Hendra pergi lebih dulu untuk meminta bantuan kepada penduduk untuk membetulkan jembatan itu. Harun yang sudah lapar meminta Yulia untuk menyiapkan bekal makan siang yang sudah dia bawa. Sementara itu Harun pergi ke sungai untuk mencuci tangan. Tanpa mereka sadari rupanya Gumilar sudah mengawasi mereka sedari tadi. Dan di saat Yulia pergi menyusul pamannya, Gumilar bergegas memasukkan bibit pati itu ke makanan mereka. Om Harun yang sudah memakan makanan itu harus terhenti tatkala merasakan terdapat sesuatu yang bergerak di perutnya, dan benar saja perutnya meledak dan mengeluarkan akar yang terus menjalar. Mendengar teriakan Om Harun, Yulia segera menghampiri pamannya itu.
Dan betapa terkejutnya dia saat melihat kondisi pamannya sudah tergeletak dengan perut robek dan mengeluarkan akar. Setelah itu Gumilar mendatangi Pak Ganda dan melaporkan jika Harun berhasil dia habisi. Dia juga melaporkan adanya pemuda asing yang datang bersama mereka. Di sini Ganda kembali menyuruh Gumilar untuk menghabisi pemuda tersebut. Kini terlihat Hendra sudah datang bersama para penduduk, namun saat melihat kondisi mayat Harun yang menyeramkan, para penduduk pun lari ketakutan. Di sini Hendra mencoba menyelamatkan Yulia yang dalam keadaan pingsan, namun tiba-tiba serangan datang dari seorang bernama Tanto. Beralih di kediaman Pak Hamid, terlihat para penduduk berdatangan melayat kepala desa mereka yang sudah meninggal, di sini dengan wajah polosnya. Gumilar ikutan datang melayat seakan-akan dia ikut berkabung atas kejadian semalam yang menewaskan kepala desanya itu. Tak lama kemudian Dayat melihat orang yang sedang menggendong wanita, karena penasaran dia menghampiri orang itu. Dan betapa terkejutnya Dayat saat melihat jika wanita yang digendong itu merupakan sepupunya sendiri. Semua tidak segampang seperti apa yang kau bilang dulu. Ya, dia bukan penduduk sini. Tapi apakah dia kelihatannya suka pada anak Siamit itu? Arti, kau harus masukkan dia dalam daftar sebagai orang yang harus disingkirkan. Kehadiran Hendra rupanya menambah rasa khawatir Ganda, di mana dia memerintahkan Gumilar untuk segera menyingkirkan Hendra dari desa itu. Pria ini bernama Sobari, wakil kepala desa Kulon. Di sini dia mengajak Hendra dan Dayat untuk mengungkap siapa dalang yang selama ini mengacau di desanya. Setelah Dayat dan Hendra pergi, Gumilar meminta pada Sobari untuk tidak terlalu banyak bicara. Justru aku takut kau akan mengikuti Pak Hamid ke neraka. Kedekatan Hendra dan Yulia semakin terlihat tatkala Hendra berusaha menguatkan Yulia untuk tabah menjalani musibah yang terjadi kepada keluarganya. Singkat cerita diperlihatkan Gumilar yang memeras seorang nelayan tua, di mana dia meminta jatah hasil nelayannya agar dibagi untuknya. Tak lama kemudian muncul orang suruhan Gumilar, kita panggil saja Bewok, yang mengabarkan jika rencananya untuk menyerang Hendra telah selesai. Sebelum Gumilar pergi, muncullah Dedek Gemes yang merupakan anak dari Pak Nelayan. Kemudian dia membisikkan kepada Bewok sesuatu hal, pasti kalian tahulah apa yang Gumilar pikirkan. Hendra yang berkendara menggunakan motornya harus dicegat oleh komplotan orang yang mencoba mencelakainya. Di sini para penjahat mengejar Hendra menggunakan truk. Namun karena Hendra merupakan tokoh utama di film ini, dia berhasil mengalahkan mereka semua. Hendra melapor pada Sobari dan Gumilar untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang-orang yang sudah menyerangnya. Namun setelah mendapat jawaban yang mengecewakan, pada akhirnya Hendra pun pergi. Pada malam harinya, diperlihatkan Bewok yang mendatangi rumah Pak Nelayan. Di sini Bewok mengatakan jika Gumilar ingin meminjam anak mereka. Mendengar hal itu, sang ibu pun memohon kepada Bewok agar Dedek Gemes itu tidak mereka bawa, karena anak mereka masih kecil. Namun apalah daya, ternyata Gumilar kerap meminta para gadis di desa itu untuk melayaninya, sehingga di sini Dedek Gemes merelakan dirinya dijamah oleh Gumilar. Tidak ada jalan lain lagi. Setelah melakukan pembibitan dengan Dedek Gemes, Gumilar terlihat sangat sumringah karena mendapat lahan pembibitan yang masih asri. Dedek Gemes yang merasa jika hidupnya telah hancur, memutuskan mengambil sebuah keris yang ada di tembok dan mengakhiri hidupnya sendiri. Hendra menemani Yulia ziarah ke makam ayahnya, dan tiba-tiba saja mereka diserang oleh kelompok Bewok yang mendadak muncul di hadapan mereka. Rupanya ilmu bela diri Yulia cukup lumayan, di mana dia dan Hendra mampu menghajar para penjahat-penjahat itu. Biarkan mereka pergi.
juga berangkat ke kantor, Pak. Untuk apa masuk? Bosan jadi boneka terus-menerus diancam bawaanku sendiri. Sobari yang tengah berada di rumah mengatakan jika dia malas untuk pergi bekerja, dia juga mengatakan pada istrinya kalau dia sudah mulai kesal pada Gumilar karena sering ditindas bawahannya sendiri. Sobari mulai menyadari jika kekacauan yang terjadi ada hubungannya dengan Gumilar. Hari ini, aku akan coba menghubungi polisi di kelurahan. Aku harus bertindak sebelum terlambat. Dan rupanya pembicaraan Sobari didengar oleh salah seorang pengikut Gumilar, di mana dia diam-diam pergi dan mengadukan semua yang dia dengar tentang rencana Sobari akan pergi melapor pada polisi. Mendengar itu Gumilar segera bertindak menunggu Sobari melewati jalan yang biasa dia lewati. Tak lama yang ditunggu pun datang, dan segera saja Gumilar melempar ular piaraannya tepat ke Pak Sobari, sehingga dia tewas mengenaskan. Yulia dan Hendra mendapat kabar kalau Pak Sobari telah tewas. Di sini Hendra mulai curiga karena kematian Pak Sobari tak wajar, di mana dia berpikir motif tentang kejahatan ini didasari oleh harta kepala desa Hamid yang memiliki kekayaan yang cukup banyak. Keesokan harinya Dayat pergi ke balai desa untuk menemui Gumilar. Menurut Dayat, dalam kondisi seperti ini warga memerlukan seorang pemimpin baru dan harus segera diadakan pemilihan kepala desa. Namun rupanya Gumilar punya pendapat lain. Menurut dia dengan pemilihan kepala desa akan memakan waktu, biaya, dan tenaga. Di mana Gumilar mengatakan jika dirinya mempunyai seorang calon kuat yang mampu memimpin desa mereka. Mendengar hal itu, Dayat semakin yakin kalau semua kejadian di desanya pasti ada hubungannya dengan rencana Gumilar. Pasti ada apa-apanya di belakang layar. Kau jangan bikin macam-macam, Dayat. Dalam perjalanan pulang, Dayat dihadang oleh Bewok dan orang-orangnya, di mana dia mengancam Dayat untuk mematuhi Gumilar karena dia satu-satunya pejabat yang masih tersisa. Dayat yang terkena perangkap terlihat bergelantung di atas pohon, kemudian Bewok meninggalkan Dayat agar tewas terkena racun pada senjata itu. Namun beruntung, pada malam harinya Dayat segera sadar dan segera melepaskan diri, dan terlihat Dayat yang sempoyongan berjalan pulang. Melihat kondisi Dayat yang terluka parah, Hendra dan Yulia segera membawanya pada seorang kiai, dan beruntungnya nyawa Dayat masih bisa diselamatkan. Sementara itu, Ganda nampak kesal pada Gumilar karena selalu gagal menyingkirkan Hendra dan kawan-kawannya. Di sini Ganda mengancam Gumilar akan menjadikannya makanan hewannya jika dia kembali gagal menghabisi Hendra, Yulia, dan Dayat. Hendra dan Yulia yang kini telah mengetahui musuh mereka pun berusaha mengecoh dengan cara menyeberang sungai agar jejak mereka tidak diketahui. Di tengah perjalanan, Hendra memutuskan pergi menemui orang tuanya. Hendra meminta Dayat dan Yulia untuk tidak bertindak sebelum dia datang. Namun rupanya, meski Yulia dan Dayat berjalan di tengah hutan, para kaki tangan Ganda yang sudah disebar di setiap wilayah mengetahui kedatangan mereka. Dan benar saja, tanpa menunggu lama mereka langsung menghadangnya, dan pertikaian di antara mereka terjadi. Buka, baik. Dayat dan Yulia yang berhasil tertangkap kini dibawa di markas Ganda. Hendra yang sudah kembali dari desanya, langsung menuju rumah Yulia yang ternyata tidak ada satu orang pun. Saat Hendra akan pergi, tiba-tiba Bewok muncul dan mengancam Hendra untuk menyerah, karena kedua temannya kini tengah mereka tawan. Namun Hendra mencoba melawan mereka dan tak lama kemudian, keributan itu diketahui seluruh warga, sehingga pasukan Bewok melarikan diri. Gumilar mendatangi Dayat dan Yulia yang kini menjadi tawanan, kemudian dia memberi mereka berdua makanan. Di sini Gumilar menyuruh Dayat dan Yulia untuk memakan makanan yang dia siapkan. Makanlah kalau kalian lapar. Dayat yang seorang pemberani tapi pekok, sama sekali tak curiga sedikit pun di mana dia dengan lahapnya memakan makanan itu. Dan tiba-tiba dia harus merasakan sakit di perutnya, dan keluarlah akar yang mengerikan. Ayah, jangan dimakan. Hendra
memutuskan untuk melaporkan semua kejadian di desa Kulon pada pihak kepolisian. Dan saat perjalanan pulang, terlihat anak buah Ganda yang sudah bersiap menunggu Hendra dengan perangkap yang sudah mereka siapkan. Pada akhirnya Hendra berhasil ditangkap dan menjadi tawanan Ganda dan antek-anteknya. Kau mau bunuh aku? Hah? Setelah puas menyiksa Hendra, mereka pun beralih pada Yulia, di mana dia menyiksa Yulia dengan cara melumurinya dengan terasi dan bau busuk lainnya. Hal itu ternyata dilakukan agar para tikus peliharaannya menggerogoti Yulia. Sementara mereka sibuk menertawakan Yulia, Hendra terus berusaha melepaskan diri dari ikatan itu. Hingga akhirnya Hendra berhasil memotong tali yang mengikatnya. Melihat tawanannya yang sudah tidak ada, mereka semua terkejut dan segera mencarinya, dan kemudian baku hantam terjadi. Di sini Gumilar mencoba membunuh Yulia menggunakan mesin pemotong. Namun untungnya Hendra berhasil menyelamatkannya, sehingga Gumilar harus tewas. Ganda yang kini masih tersisa harus melawan Hendra, di mana Hendra berhasil melukainya dengan sebatang bambu runcing, sehingga ilmu kebal Ganda tidak lagi berarti. Dan disinilah tanpa sengaja bibit pati yang ada pada kalung Ganda tertelan padanya sendiri, sehingga dia harus tewas dengan banyaknya akar yang tumbuh melalui perutnya.